Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali untuk melakukan pembelajaran ya untuk mata pelajaran PPKN. Terima kasih kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi bergabung dalam pembelajaran kita. Baik, ini ke pertemuan kita yang keberapa ya? Kalau kalian bisa ingat? Ketiga, Ya, Bu. pertemuan kita yang ketiga. Sebelumnya kita sudah pernah mengadakan ulangan, belum ya? Belum ya? Oke, berarti setelah materi ini, insya Allah nanti minggu depan kita adakan ulangan harian, ya. Baik, saya share terlebih dahulu ya screen-nya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya, di minggu lalu materi kita tentang apa? Kalau masih ingat? Pembagian kekuasaan. Kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Oke, ya masih ingat ya seperti apa? Ada lembaga-lembaga negara ya, ada apa namanya menteri-menteri ya kan? Lembaga-lembaga. Oke. Nah, kali ini ya materi kita ini masuk ke dalam bab kita yang kedua ya, yaitu wilayah kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan bahas tentang wilayah negara seperti apa sampai kepada masyarakat dalam sebuah negara itu, yaitu termasuk ke dalam warga negara. Nanti kita akan bahas perbedaan antara warga negara dengan penduduk. Tapi itu di pertemuan selanjutnya ya. Baik, wilayah kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang wilayah kesatuan Republik Indonesia yang terbenak dalam pikiran kalian apa, nak? Wilayah kita. Banyak pulau, Bu. Pulau. Di atas banyak pulau. Daerah lautan dan daratan. Iya, bahkan katanya kalau dilihat wilayah kita itu lebih Pulau banyak. dan daratan. Iya, pulau dan Daratan. daratan. Juga dikenal dengan negara maritim ya kan? Iya, kepulauan maritim. Benar sekali. Baik, langsung saja. Adapun tujuan dari materi kita, ya, pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI. Selanjutnya menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Jadi yang kita bahas itu bukan apa namanya? Klasifikasi dari wilayah itu seperti apa, misalnya berapa luasnya, berapa apa namanya letak tanahnya seperti apa, karena itu lebih berhubungan ke geografi. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana sebenarnya apa namanya kedaulatan dari negara kita ya, ataupun batas-batas kedaulatan dari negara kita terhadap negara lain. Itu dia sebenarnya hubungannya seperti itu, dan kita akan bahas. Oke. Wilayah negara, apa yang disebut dengan wilayah negara NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25A. Ya, artinya wilayah negara kita ini sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang kita ya, karena di dalam Pasal 25A. Jadi tidak asal-asal bunyi, tidak asbun saja, tetapi memang sudah ada hukum yang mengatur ya, yang mana sih wilayah negara Indonesia itu. Nah, itu dia. Nah, unsur-unsur negara. Jadi unsur-unsur negara pasti ada yang namanya rakyat, ya kan? Wilayah, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Ya. Ini sebenarnya materi dari unsur terbentuknya negara, tapi ini menyinggung, saya singgung sedikit di dalam wilayah.
Karena dalam wilayah negara tentunya tidak mungkin tidak ada unsur yang lain ya kan, seperti rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Tanpa poin-poin dari unsur ini, maka sebuah negara itu tidak bisa dikatakan negara. Maka tidak ada tidak bisa disahkan pasal 25A tadi karena tidak ada unsur-unsur di atas jika memang ini tidak terlaksana di negara kita. Tapi rakyat, kita punya rakyat, ya kan? Kita ada pemerintahan, kita juga ada pengakuan dari negara lain. Walaupun dikatakan poin keempat ini adalah pengakuan dari negara lain, ini adalah sebenarnya unsur tambahan saja. Apabila tidak ada pun pengakuan dari negara lain, hanya ada rakyat, wilayah, pemerintahan, ini sudah sah terbentuknya sebuah negara. Jadi pahami ya, jadi pengakuan dari negara lain adalah bersifat unsur tambahan, tetapi jika ada semuanya untuk empat ini, maka negara itu akan semakin lebih lebih sempurna terlihat, ya, lebih bisa kita untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Itu sebenarnya fungsinya. Oke, kita lanjut. Jadi wilayah Indonesia ini ya, jadi sesuai dengan prinsip hukum internasional ya, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda. Jadi kita ini kan memang negara kita kalau dilihat sejarahnya adalah bekas penjajahan ya, karena zaman Hindia Belanda ya, Jepang gitu. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali ya dengan dia ZEE ya, Territorial ZEE and Maritime ya. Ini tahun 1939, jauh sebelum kita merdeka. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan NKRI, pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara. Maka sekarang kalau dilihat ada nanti materi yang paling akhir, ya di bab terakhir adalah wawasan Nusantara, itu di semester kedua. Mulai dari deklarasi Juanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep negara kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Setelah disidangkan, baru telah ditemukanlah konsep negara kita itu seperti apa. Oke, jadi wilayah kita ya, kalau dilihat ya, unsur dari wilayah itu ada daratan, ya kan, lautan, udara, serta daerah ekstrateritorial. Oke, kita masuk ke dalam daratan. Ya, daratan ini apa, Nak? Ada batas apa aja? Batas wilayah, Bu. Batas alam, Iya, batas alam, batas buatan, batas ilmu pasti. batas ilmu pasti. Ya, kalau batas alam itu apa? Batas yang ada di lingkungan sekitar gitu, Bu. Misalnya, Bu, laut gitu, Bu. Itu dari alam itu. Iya, lagi? Betul. Laut, itu kan dari alam. Kemudian? Hutan. Iya, hutan, gunung, laut, ya, itu adalah batas dari alam yang memang sudah ada, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, yang memang sudah ada, tidak dibuat oleh manusia. Kalau batas buatan berarti? Bangunan, Bu. Iya, bangunan, ataupun Waduk. Ya patok, bisa kita lihat. Pokoknya yang segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, yang bisa jadi batas, itu adalah batas buatan. Batas ilmu pasti? Ajarnya apa kalau batas ilmu pasti? Batas kayak garis Jalan Iya. gitu, Bu. Garis hayal, garis khatulistiwa, ataupun letak geografis kita. Kalau diukur kan kita sudah ada kan sekian bujur timur gitu kan, lintang. Nah, itu adalah batas ilmu pasti yang memang sudah ada diukur ya, karena seperti garis khatulistiwa kita tidak bisa lihat sebenarnya garis, tapi jika diukur ya, jika ditarik itu garisnya, maka akan dapat ya kan, tapi pakai ilmu ya kan mengukurnya, tidak bisa asal-asalan kita tebak seperti itu. Itulah batas ilmu pasti. Oke. Kalau laut, nah laut ini ya berhubungan dengan beberapa batas-batas tertentu, yaitu ada laut teritorial, zona bersebelahan ZEE ya, zona ekonomi eksklusif, dan landas benua. Nah, laut teritorial inilah adalah batas batas maksimum ya, yang terdekat dari wilayah batas negara kita. Jadi kalau misalnya kapal yang melewati landas benua ini ukurannya kurang lebih dari 200 mil dari dasar laut gitu ya. Nah, itu masih diperbolehkan untuk di ZEE di 200 mil juga ya. Nih 200 mil ke ke arah batas
negara kita, nah itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kapal asing melewati batas laut teritorial. Nah, ini sudah menjadi hak kekuasaan kita, Nak. Ya, ini hak dari si punya laut lah istilahnya, negara ya. Jadi ketika misalnya di 12 mil dari dasar laut ya, dari laut Indonesia misalnya. Ketika negara kapal asing melewati ini harus punya izin ya, tidak boleh di sini di laut teritorial menangkap ikan ya, kalau menangkap ikan boleh di ZEE landas benua ya. Itu karena apa? Sudah milik dari kekayaan Indonesia, itu dia laut. Jadi sudah ada masing-masing juga batas-batasnya. Nah, kalau udara yang mana, meliputi yang mana? Kan nampak tuh di atas, yang mana kira-kira? Lingkungan yang Hah? Kalau udara yang mana, Nak? Nggak apa-apa, silahkan kasih ini, Nak, kasih pendapatnya. Salah kan saya nggak marah. Kalau udara kira-kira yang mana ya? Mungkin seperti wilayahnya. Daerah, Bu, misalnya kayak Wilayahnya, Bu. seluruh Indonesia gitu, Bu, itu udaranya gitu, Bu. Iya. Iya, sudah benar sebenarnya. Jadi kalau udara dilihat dari bagaimana wilayah daratan dan lautan. Kalau wilayah daratan dan lautan di atas udara kita, berarti itu adalah bagian dari wilayah udara Republik Indonesia. Jadi wilayah udara Republik Indonesia adalah merupakan wilayah yang berada di atas negara kepulauan Republik Indonesia, yang berarti meliputi ya udara di atas wilayah daratnya. Wilayah darat ada laut, udara di atasnya berarti masuk dalam wilayah Indonesia. Iya, perairan kepulauan ya, atasnya ada udara, berarti itu adalah wilayah kita. Jadi dia memang tidak ada nampak batasnya. Jadi tidak tidak dibuat khusus secara batas khususnya. Kalau di darat kan bisa dipatok seperti itu ya. Kalau perbatasan dengan negara Malaysia misalnya. Kalau ini kan karena di udara tidak bisa, tetapi jadi dilihatnya dari mana? Di mana bagian darat kita, berarti disitulah bagian wilayah udara. Itu dia. Memang makanya secara pelanggaran itu jarang terjadi, pelanggaran udara ya, karena apa? Tidak bisa dilihat tidak bisa dipastikan negara itu melewati batas udara kita atau tidak. Tapi kalau laut bisa, ya. Makanya kalau pelanggaran teritorial ya, kedaulatan lebih banyak itu pelanggaran terjadi di darat dan laut, gitu ya. Karena dia tidak tampak langsung di udara, walaupun kita dikatakan setiap negara itu punya wilayah yang namanya udara. Artinya di mana darat dan laut yang berbeda, udaranya di atas, berarti itulah wilayah kita, gitu dia. Oke ya, secara kasat mata tidak bisa dilihat ya. Nah, kemudian wilayah juga meliputi daerah ekstrateritorial. Apa yang disebut dengan daerah ekstrateritorial? Terlihat. Daerah yang asli Indonesia gitu, Bu, memang milik kita gitu, Bu. Kayak saya kan laut teritorial itu kan laut Indonesia gitu kan, Bu. Kalau daerah ekstra teritorial itu menurut Rizka kayak gitu, Bu. Iya benar, tapi tunggu. Kenapa nih slide saya nggak bisa digeser? Oke, jadi daerah ekstrateritorial itu adalah daerah yang di luar dari negara kita. Nah, bagaimana di luar dari wilayah kita itu bisa dikatakan menjadi wilayah kita, Bu, gitu kan. Nah, jadi daerah ekstrateritorial adalah misalnya contoh segala aset-aset negara yang berada di luar wilayah Indonesia ataupun yang berada di negara lain menjadi daerah ekstrateritorial. Contohnya apa? Misalnya ada kapal Indonesia yang berlabuh di negara lain. Artinya apa? Yang dia menjadi pinjaman dari negara lain. Contohnya seperti itu. Atau misalnya Indonesia meminjam ataupun menyewa kapal pesawat dari negara lain yang masuk dalam wilayah Indonesia, itu dikatakan daerah ekstrateritorial. Artinya walaupun dia tidak memiliki secara utuh daerah tersebut, tapi
dia secara apa ya dibilangnya nak ya, secara tidak langsung daerah itu adalah milik dari si negara penerima aset-aset tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Berarti dia diakui. Wilayah ekstrateritorial dapat diartikan, kelihatan kan? Tidak, Bu. Nggak kelihatan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada Iya. speknya, Bu. Jadi yang kalian lihat apa nak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Ibu lah. Sorry ya nak, apa kelihatan ya? Kelihatan ya? Maaf ya nak. Apa ya? Kelihatan? Belum, Bu. Belum? Udah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Nah, jadi ini dia. Jadi yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial dapat diartikan sebagai wilayah suatu negara yang diakui oleh kebiasaan internasional. Gitu ya. Walaupun sebenarnya wilayah tersebut berada di luar negara pemilik. Nah, itu dia. Contohnya seperti apa ini tadi? Kapal-kapal asing yang berada di wilayah negara kita, artinya yang kita sewa, ya, kapal, pesawat. Nah, itu yang disebut dengan wilayah ekstrateritorial milik dari negara. Walaupun dia secara hukum, ya, secara legal tidak milik dari negara kita, bukan wilayah yang sah di negara kita. Saya paham ya? Saya, nah, oke. Lanjut. Nah, kemudian ada perbatasan wilayah, ya. Jadi selain bagian-bagian wilayah tadi ya yang meliputi daratan, lautan, udara dan daerah ekstrateritorial, kita juga punya batas wilayah. Jadi jika dilihat dari perbatasan darat Indonesia, perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Jadi negara kita itu berbatasan dengan itu, yang paling terdekat. Jika dilihat dari perbatasan laut Indonesia itu gitu ya, yang menjadi daerah Asia Tenggara ya, berbatasan dengan Thailand, lebih banyak ya, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina ya. Jadi ini adalah lihat dari perbatasan laut dan perbatasan udara. Sorry, darat dan laut. Ini dia. Kalau dilihat ya secara apa namanya peta, ya secara kilas saja kita tidak menyinggung tanya seperti apa ya, nak, karena bukan lebih ke geografi, kita menyinggung masalah kedaulatan negara saja. Kalau dilihat ini dia berdasarkan dari batas laut. Ini tadi yang saya bilang laut teritorial, nah lebih terdekat ya batas negara kita. Ini zona tambahan, di zona ekonomi eksklusif ya 200 mil, itu dia bisa dilihat. Oke. Nah, jadi laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal. Ini dia. Saya jelaskan satu persatu yang tidak melebihi lebar dari 212 mil laut. Kalau kalian tidak sempat mencatat, nanti kita ada di saya upload ini PPT-nya di psikologi, nanti kita lihat saja nak. Jadi ini merupakan yang saya katakan di awal, kedaulatan penuh ya, menjadi hak penuh dari negara kita. Ya. Kemudian ada namanya zona tambahan tadi ya, atau kontingen zone. Jadi zona di luar laut teritorial di mana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan. Jadi peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan ini berada di sini, di zona tambahan. Lebar zona tambahan ini tidak boleh melebihi dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal laut itu. Ada namanya ini dia, zona ekonomi eksklusif ataupun ZEE. Ya. Nah, di sini dia, hak ini adalah hak untuk eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam. Nah, jadi namanya zona ekonomi eksklusif, ekonomi untuk mengelola kekayaan alam hayati maupun non hayati itu berada di atas dasar laut ya dari zona ekonomi eksklusif. Jadi untuk kapal yang lain yang bisa untuk mengambil kekayaan alam yang ada di ZEE ini itu masih diperbolehkan ya nak ya. Itu dia. Oke. Nah, the landas kontinen namanya ya suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut. Ini dia. Jadi semuanya ini memang sudah ada diatur
bukan hanya di negara kita, tapi semua negara memperlakukan ini. Jadi sudah ada ini sudah menjadi keputusan dari PBB ya, selaku Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, untuk masalah batas-batas negara masing-masing. Sudah disepakati semuanya. Ya, ini ya. Bisa dilihat saja nanti lanjut saja. Jadi kalau dilihat dari titik dasar dan garis-garis pangkal kepulauan Indonesia ini seperti ini, nah. Jika dihubungkan ya antara pulau satu dengan laut-laut Indonesia yang menjadi wilayah Indonesia, dilihat dari garis-garis merah ini bisa dilihat. Ini seperti itu dia. Ya, ini kalau perbatasan Kalimantan. Jadi untuk di Kalimantan sendiri ya, karena Kalimantan itu adalah negara yang sangat berbatasan langsung dengan negara apa? Malaysia. Iya, dengan Malaysia. Malaysia. Kalimantan itu sangat dekat dengan Malaysia. Bahkan ada di wilayah Kalimantan sendiri yang mereka juga masih menggunakan ringgit dibandingkan dari rupiah. Kenapa? Karena memang sangat lebih jauh lah ya mereka ke kota untuk untuk melakukan jual beli ke Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Jadi artinya menggunakan ringgit. Daerah yang berbatasan dekat sekali dengan Malaysia. Jadi ya. Bahkan bahasa mereka kalau dilihat yang Kalimantan ujung yang dekat berbatasan langsung dengan Malaysia itu lebih dominan logatnya itu lebih ke Melayu, ya, itu dia. Dan kalau di sana nak batasnya itu bukan hanya batas apa ya? Pernah lihat Tanah Surga katanya film? Pernah. Nah, mungkin kalau yang pernah ya, sudah tahu ya bagaimana kondisi dari batas dari wilayah Indonesia ke Malaysia, ya kan di Kalimantan sana. Kalau yang belum tahu, di situ nak di cerita film itu memang benar seperti itu. Batasnya itu cuma hanya pakai patok. Patoknya itu ada patok kayu, ya. Masih penting kalau patok batu, tapi sebenarnya kalau yang lebih hapnya batu, lebih banyaknya. Pilar, dia pakai pilar itu dia. Patoknya itu patok batu. Jadi kalau kaki kita melangkah ke ini sedikit ya sudah batas Malaysia seperti itu dia. Saking luasnya lah pulau-pulau di Indonesia ini, makanya tidak salah ya ketika kondisi lepasnya Pulau Ambalat ya kan yang diklaim menjadi wilayah Malaysia ya ketika disidangkan di PBB kita kalah ya kan, lepasnya Pulau Sipadan ya kan dan Ambalat yang diambil jadi wilayah Malaysia. Kenapa? Memang karena banyak sekali pulau-pulau kecil ya terdalam di Indonesia yang tidak terjangkau. Ya, salah pemerintah kita juga yang kurang kurang maksimal dalam penjagaannya. Seperti itu dia. Jadi kalau dilihat itu hanya pakai patok, ini yang disebut dengan pilar. Makanya sekitar berapa? 19.238 pilar yang ada di wilayah Indonesia yang bersimpangan dengan ke wilayah negara-negara di sekitarnya. Ya. Ya. Saya stop dulu ya, bermasalah lagi nih saya, Nak. Ya, Bu. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini dia. Ini dia pilarnya, patoknya yang saya bilang apa itu PTR berdasarkan peraturan kepala BNPB nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan pilar referensi pasal 1 ayat 2. Itu dia. Jadi PTR ya adalah bangunan pilar yang berlokasi di darat berkoordinat geografis. Seperti ini dia bangunannya. Cuma bayangkanlah cuma patok seperti ini yang menjadi batas wilayah antara satu negara dengan negara lain. Kadang-kadang tidak terlihat, kan? Makanya banyak kalau dibilang ya banyak yang melanggar wilayah negara ya seperti itu. Karena kadang-kadang mereka juga tidak pakai paspor bisa secara resmi untuk masuk ke dalam wilayah negara lain. Saking karena dekatnya lah dengan negara tangga itu dia. Ya, ada sampai sini yang mau tanyakan? Ada?
Kalau tidak ada kita lanjut. Saya, Bu. Oke, silahkan. Silahkan, Nak. Di wilayah Kalimantan yang dekat sama Malaysia, Bu, kan menggunakan uang ringgit. Itu udah disetujui oleh pemerintah Malaysia sama Indonesia, Bu? Iya, jadi karena memang kondisi dari geografis dari wilayah kita seperti itu, nak, saking luasnya ya, mereka menggunakan itu bukan apa namanya, bukan asal mereka ya, bukan pandai-pandai mereka seperti itulah istilahnya ya kan. Tapi memang itu sudah menjadi kesepakatan dari negara, yang paling utama adalah negara dari Malaysia. Karena apa? Kita menggunakan uang mereka, ya kan, uang mereka. Dan memang kalau dipaksakan itu, misalnya negara kita ingin misalnya memaksa masyarakat Kalimantan untuk misalnya memakai uang rupiah, itu bagaimana? Karena memang kondisi dari letak transportasi lebih jauh lah mereka untuk ke kota dibandingkan dengan ke Malaysia. Memang seperti itu dia. Jadi bukan hanya menggunakan ringgit sebenarnya, tetap menggunakan rupiah, tetapi untuk perbelanjaan mereka ke Malaysia tetap menggunakan ringgit. Nah itu dia. Kan nggak mungkin mereka menggunakan rupiah untuk berbelanja barang-barang kebutuhan misalnya di Malaysia. Dia. Jadi kalau untuk misalnya mereka mau ke kota nih, kota Kalimantan, ya harus menggunakan rupiah. Jadi mereka menggunakan dua mata uang sekaligus, gitu dia. Ya. Karena kayak kita misalnya punya alat ini, kan nggak ada dilarang sama pemerintah kan. Kita misalnya dolar misalnya. Ya ketika kita ke negara yang mereka memang mata uangnya dolar, kita gunakan mata uang itu kan kita nggak ada dilarang. Ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, saya, Bu. Ya, silahkan. Ada nggak, Bu, misalnya daerah yang di luar negara gitu, Bu? Tapi mungkin udah dijumpai gitu, Bu, tapi belum ada yang ngakui gitu, Bu. Daerah di luar negara yang misalnya di luar negara, pokoknya itu belum diakui, Bu. Daerahnya belum diakui gitu, Bu. Kalau daerah nama khusus daerahnya saya tidak tahu ya, Nak. Tapi tahu kan masih ingat materi saya minggu lalu tentang apa di kelas 10 atau kelas 11 yang saya bahas ya. Oh, bukan di kelas bukan Nak. Bukan di kalian. Ada saya bilang ada materi seperti ini, Nak. Mungkin bukan di kelas 10, di kelas 11 kalau saya tidak silap ya. Materi masalah perluasan negara. Jadi negara itu masalah tentang warga negara, tentang kewarganegaraan. Kita belum bahas materi itu ya. Itu saya bahas di kelas 11. Ya, di kelas 11. Jadi ada kalanya pewarganegaraan itu bisa berdasarkan dari pelebaran luas wilayah. Nah, jadi sebenarnya, Nak, kalau kita singgung tentang batas wilayah, makanya kalau dilihat batas luas wilayah kita berapa, pasti selalu dikatakan kurang lebih, ya kan? Kurang lebih sekian, misalnya sekian ratus ribu kilometer misalnya seperti itu kan. Nah itu kenapa dikatakan seperti itu? Karena bisa jadi banyak letak-letak pulau yang tak terjangkau, yang tidak tahu, yang mungkin saat ini belum ada penghuni ya, tetapi berapa puluh tahun kemudian itu bisa jadi berpenghuni dan bisa menjadi perluasan dan masuk ke dalam wilayah negara kita. Nah, jadi orang-orang yang di dalam pulau tersebut bisa menjadi bagian dari warga negara. Itu materi tentang proses terjadinya warga negara berdasarkan perluasan wilayah. Itu dia. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau untuk saat ini saya tidak tahu ya pulau-pulau kecil itu apa namanya. Tapi banyak sebenarnya, Nak, saking luasnya wilayah Indonesia ini, banyak pulau-pulau kecil yang tak terjangkau, yang bisa jadi itu menjadi bagian dari wilayah kita kalau pemerintah kita itu aktif untuk menyelidiki ataupun menjaga, menyuruh pasukan tentara Indonesia untuk berjaga di batas-batas wilayah tersebut. Tapi bisa jadi itu diakui jadi bagian dari wilayah Malaysia ataupun daerah-daerah tetangga sekitarnya, itu dia. Ini bisa jadi seperti itu. Oh iya, Bu. Iya. Ada lagi, Nak, kira-kira? Kalau tidak ada kita tutup saja karena
memang ini sudah jam 8.39, saya karena kan nanti akan ada apel yang lain, takutnya nanti jadi ini ya, jadi kelamaan masuk. Ini kan belajar sama siapa, Nak? Pas saya? Belajar dengan siapa? Biologi. Biologi ya. Pak Jamal. Pak Jamal, oke. Baik, Jamal, Bu. jadi Pak Jamal sudah masuk mungkin ke ini. Oke ya, kalau gitu saya akhiri saja kalau tidak ada lagi yang bertanya. Nanti kalau mau bertanya juga boleh di ruang diskusi yang saya sediakan di psikologi atau bisa diskusi langsung secara langsung kepada saya ya secara pribadi di WA saya. Oke, terima kasih kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kalian dan tetap semangat untuk pembelajaran ya, tetap kerjakan tugas psikologi dan yang paling penting adalah jaga kesehatan kalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.